sholat duhur seni kamu loro. Tapi Kanjeng Nabi ini seakan-akan mengumpulkan sholat-sholat yang dilakukan oleh para nabi. Maka hikmah dari waktu-waktu sholat ini ada di edendum ini. Ini edendumnya disebutkan wal hikmatu fi takhsisis sholawatil khams bi awqatiha. Hikmah 5 sholat dilakukan pada waktu tertentu. Lah makin hikmah sholat duhur 4 rakaat ini sebab apa? Lambat ini apakah pernah dikerjakan? Lah sholat asar dikerjakan pada waktu itu apakah dulu di masa Nabi sebelum Nabi Muhammad apakah dikerjakan? Ternyata beda dan kata jelas lagi. Fa awwalu man shalla subha Adam alaihissalam hina kharaja minal jannah wa ra'a dzulmah. Ini kan. Seorang nabi yang mengerjakan sholat subuh pertama kali itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Saampona bi Allah SWT turun ke bumi keluar di swarga. Kemudian Nabi Adam sampai turun di swarga, Nabi Adam ngetela bumi ini perpan gelap, peteng. Perpan peteng. Ben Nabi Adam nikah tako orang cek petengah. Kamu lambat tak ada lampu. Tak ada lampu ya endem ni kan. Langit ni petang ketika waktu malam. Fakhofan syadidan ni. Kemudian Nabi Adam ni kata merasa takut yang sangat. Nabi Adam cek takut sini kan. Akhirnya apa? Falamman syaqqal fajru shalla rak'atan lisyukri ala khalasihi minadh dhulmah wa rak'atan lisyukri ala audidin nahar. Nabi Adam kemudian waktu terak pun akan dimasuk waktu subuh ke arwah. Nabi Adam nikah sholat 2 rakaat. Rakaat pertama nikah karena syukurah Nabi Adam karena lestari negeri kepetengan. Kemudian rakaat kedua ini tadi karena syukur ke Allah SWT karena pun ampun depak waktu siang waktu terak. Dan ini ke awal mula sholat subuh dikerjakan. Siang siapa yang mengerjakan pertama kali? Nabi Adam. Kemudian disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk sholat subuh. Jadi awalnya ini kan Nabi Adam yang sholat subuh. Sholat subuh 2 rakaat. Lihat makan duhur. Wa awwalu man shalla dhuhra Ibrahim alaihissalam. Ini kan. Sholat duhur ini kan dikerjakan pertama kali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin ibu subuh Nabi Adam, makan duhurnya Nabi Ibrahim. Duhurnya Nabi Ibrahim. Hina amarahullah ta'ala bidhabhi waladihi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim nikah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Nah, peristiwa penyembelihan Nabi Ismail nikah terjadi saat tergelincirnya matahari. Jadi peristiwa nikah penyembelihan Nabi Ismail ini terjadi saat waktu duhur tergelincirnya matahari. Senikah. Kemudian mari nikah Nabi Ibrahim kemudian shalla arba'a raka'atin raka'atan lisyukri alal fida'i wa raka'atan lisyukri ala dhahabi hisnihi ala waladi. Nikah. Salat kemudian Nabi Ibrahim nikah melaksanakan salat 4 rakaat. Rakaat pertama nikah karena Nabi Ibrahim nikah syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Syukur ke Allah Subhanahu wa taala yang atas tepus negeri Nabi Ibrahim. Nabi Ismail. Kemudian salat rakaat nomor 2 nikah sebab hilangnya rasa khawatir Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail. Karena cek kubetir ke Nabi Ismail takut apa-apa. Akibat Nabi gini kayak Nabi Ibrahim nikah sambel ini ganti nembi. Maka hilang pun kekhawatiran Nabi Ibrahim waktu nikah. Dan rakaat ketiga yang dikerjakan Nabi Ibrahim nikah polana karena ngarep karidona Allah Subhanahu wa taala. Rakaat nomor 3. Dan rakaat yang keempat alasannya karena asyukur atas nikmat separingaki Allah Subhanahu wa taala yang berupa domba sekebaikan Nabi Ibrahim yang berasal dari surga. Ini kan. Jadi yang pertama nih kan yang melaksanakan sholat duhur adalah Nabi Ibrahim. Dan waktu terjadinya gini ketika Nabi Ibrahim masuk waktu duhur tergelincirnya matahari kejadian mereka. Akhirnya Nabi Ibrahim sholat 4 rakaat. Dia sampai makin sholat duhur ini disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW.
Subuh dikerjakan, zuhur juga dikerja. Artinya dikumpul lagi ke kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makin dari sholat asar. Siapa yang melaksanakan sholat asar pertama kali? Wa awwalu man shallal asra Yunus alaihi salam. Hina akhrajahu Allah taala min batnil haut wa huwa mithlu farqit tayr alladhi la risha fihi. Ila akhirih. Wa awwalu man shallal asra Yunus alaihi salam. Yang pertama melaksanakan sholat asar adalah Nabi Yunus alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya dari perut ikan yang menelan Nabi Yunus alaihi salam. Kan cerita Nabi Yunus kan ditelan cuko kan? Ditelan cuko, Nabi Yunus beri tabun cuko, pelestari keluarga Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus kemudian sholat 4 rakaat. Waktu kenika sholat kenika Nabi Yunus terjadi pada waktu asar. Terjadi pada waktu asar. Ben Nabi Yunus nikah mengalami 4 kegelapan. 4 petang terjadi ke Nabi Yunus. Menggul bersampian sana petang. Kan setong. Paling 2 mun mati lampu. Petang pertama ketika gue beri ilmu Roma mati lampu. Kemudian petang si nomor 2 di kepulan petang malam. Tapi mun Nabi Yunus 4 malam sekaligus terjadi ke Nabi Yunus. 4 petang kelemut dulu. Tidak tak pada. Petang si pertama apa? Nih kan. Waqad kana fi arba'i dzulumatin dzulmatul hasya. Petang si pertama nih kan karena petangnya peron cukup. Karena Nabi Yunus nih kan badan napa ji? Jadi saking manusia nih lambung. Napa nya? Mungkin kan peron cukup ususnya cukup kan. Nabi Yunus petang si pertama nih. Kemudian wadul matil ma. Petang aing. Karena mun dasar laut ni kan petang kan di dulu. Tak padang gula baru ya. Ya masa apa aing laut ni katera. Ya mun tera aing tase ni ketanton kok cukup padang kepi. Yo ni kan Nabi Yunus ki nyelam ka dulu. Ki cukup ni. Petang dukan deh mun Nabi Yunus. Petang si nomor 3 napa? Wadul matil lail. Petang malam. Ki malam. Petang Nabi Yunus ni. Si nomor 4 wadul matun fi batnil haut. Ban petang si nomor 4 petang karena sebab beda ilmu tabun ilmu tabun cukup tabun. Jadi si pertama karena beda dengan ilmu peron cukup, si nomor 2 beda ilmu tabun cukup, si nomor 3 karena aing tasik, si nomor 4 karena petang malam. Nabi Yunus mengalami 4 malam, 4 kegelapan. Yang gula benempian tak bisa dibayangkan ini petang ke apa. Karena waktu ke Nabi Yunus ke dolung ni, penyelam sekali Nabi cukup dengan Nabi Yunus. Odi Nabi Yunus tak, engki odi. Kesukaan Allah Subhanahu wa taala yang odi itu. Napa sih kelakuan Nabi Yunus? Ya ibadah zikir ke Allah Subhanahu wa taala, ni on sapora ke Allah Subhanahu wa taala. Mangkan zikir Nabi Yunus menikah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca ting tarawih gula bersama. Ni kecak pun baca ting tarawih melolong. Bacam dia mau bisa amal lagi apa banyak sekali. Nih kamu gula sambian sering mau panikah, insyaallah tulisan gula sambian nih kayak sabora, ben gula sambian oh ini pegempang ya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tadi pangeran saya Allah Subhanahu wa taala ben saungkuna kau termasuk orang-orang si zalim. Senika. Nabi Yunus dikerja sampai sini. Tingbit abi diceritaki sareng ulama. Cukup nih kan tak sengaja ngakan Nabi Yunus. Tak sengaja cukup nih. King cuma arwah ibri ilham di Allah Subhanahu wa taala kan kuila seakan-akan lab ajalan biasa maksudnya. Dopak ke dasar laut. Ternyata cukup nih kan ngiding dikir seseorang. Ngiding dikir orang. Bah mak bedoreng dikir ding nak corak manusia dikir. Ternyata keras sabi cukup ini ternyata cukup ini sudah menelan manusia. Tahu nih cukup gini bahwa si telan gini kan dari seorang Nabi Yunus. Jadi dikir sana kan. Ini cukup gimana orang dikir dia? Adikir kan Nabi Yunus sampai kok cukup si lain si beri sekitar cukup si nelan Nabi Yunus jadi adikir kape tu tiada berdiri adikir beberapa tasik kalau adikir bareng Nabi Yunus ni kerdikir abid Nabi Yunus tak salah pak pelotung pak peloman pak pelai pak pelotung malam ni Nabi Yunus kita oning cak ada kenapa Allah si oning mana jadi 4 kegelapan yang dialami oleh Nabi Yunus alaihis
salam. Kemudian setelah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Yunus di dalam perut ikan, maka kebetulan siapa keluar dari Allah Subhanahu wa taala ini waktu asar, kemudian Nabi Yunus ini salat 4 rakaat. Ingat. Kemudian Nabi Yunus ini salat 4 rakaat. Apa atas keselamatannya dari 4 kegelapan menikah. Jadi karena Allah SWT ampun menyelamat Nabi Yunus dari 4 kegelapan, kemudian Nabi Yunus nikah asolat 4 rakaat karena rasa syukur Allah SWT. Kemudian sholat asar masih disyariatkan sampai ke Nabi Muhammad SAW, sampai ke gudeban sambian. Subuh Nabi Adam, duhur Nabi Ibrahim, asar Nabi Yunus alaihis salam. Demikian sholat maghrib. Siapa yang pertama kali melaksanakan salat maghrib? Wa awwalu man shallal maghriba Isa alaihi salam. Siapa pertama yang melaksanakan salat maghrib adalah Nabi Isa alaihi salam. Hina kharaja min baini qaumihi wa huwa hina ghurubi syamsi. Nikah. Siapa salat pertama Nabi Isa? Ketika Nabi Isa nikah keluar dari kaumah. Ben macau dari kaum magelak waktone compat arif. Jadi compat arif terkejadian paningan. Kemudian Nabi Isa nikah salat 3 rakaat. Salat pertama itu cuaki karena mata ada sifat-sifat ketuhanan selain Allah, selain untuk Allah. Nikah pertama. Jadi tak andi sifat ketuhanan, tandi sifat kepangiranan ini kesalahan Allah. Ini kan tujuan sholat pertama, rakaat pertama dari Nabi Isa. Kemudian sholat nomor 2, rakaat nomor 2 nikah karena patadaan Allah matada fitnah setujuaki ka ibu Nabi Isa. Di fitnah perzinahan garwa. Kan nambah ibu Nabi Isa ini apa sih? Siti Maryam kan ngandung subung lagi kan? Kecil lah kesokan Allah Subhanahu wa taala. Keparingan ngandung seni. Lihat tibi kaum maka itu 2 zina ibu Nabi anu. Padahal ibu Nabi Isa Siti Maryam ni orang bini soleh. Luar biasa kesolehan. Lihat kan kui menghapus itu karena sudah dihapuskan tuduhan kini kan Siti Maryam Nabi Isa sholat 3 rakaat menikah untuk sholat rakaat nomor 2 sholat maghrib. Kemudian rakaat yang ketiga kangkui anak tepaki sifat-sifat ketuhanan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Anak tepaki, aman tepaki sifat-sifat ketuhanan kangkui Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 rakaat salat maghrib. Jadi ini terjadinya saat terbenamnya matahari, kemudian Nabi Isa nikah salat 3 rakaat. Pas naik salat maghrib. Dan salat maghrib tetap disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW sampai ke umatnya. Bulan sambian subuh mare, duhur mare, asar mare, maghrib mare. Demikian kira subuh. Siapa yang melaksanakan salat subuh pertama kali? Isa. Wa awwalu man shallal isya Musa alaihi salam. Nabi Isa, siapa nih kah? Musa alaihi salam, Nabi Musa na Fir'aun. Nih kah? Hina. Ketika apa nih kejadiannya? Wa awwalu man shallal isya Musa alaihi salam hina dhalla 'anit tariq hina khurujihi min Madyan wa huwa fi ahzanin arba'ah fi husnin ala zawji wa husnin ala akhihi Harun wa husnin ala auladi wa husnin ala satwati Fir'aun. Yang pertama kali melaksanakan sholat isya nikah Nabi Musa waktona apa? Waktona Nabi Musa nikah kesasar, tersesat di dalam perjalanan ketika keluar dari negeri Madyan. Badannya mana negeri, mana Madyan. Waktu keluar dari daerah ini kan Nabi Musa nikah bosan. Akhirnya timbul 4 kekhawatiran dari Nabi Musa. Kesosaan. 4 kesosaan dari Nabi Musa. Kesosaan si pertama nikah ala zauji. Pikiran gabi ini Nabi Musa ini.
Kira-kira gabi ini kerajinan. Wa husnin ala akhi Harun. Pas boleh kesosaan karena Nabi Harun ternyata nah. Karena Nabi Musa dan Nabi Harun nikah bolong. Pertak salah nih kasih dua nih kasih popo. Pandi teti Nabi kapi. Teti berdua nih melawan Fir'aun nih kedua nih. Kemudian wa husnin ala auladihi. Ben kesosaan karena putrana. Berarti Nabi Musa nambah di putra tahun yang enggak sekarang nih. Ini jelas sakit. Susah ke putrana. Kemudian yang nomor 4 wa husnin ala satwati Fir'aun. Susah karena sebab terjadinya pertikaian antara Nabi Musa dan Fir'aun. Nikah akhirnya Nabi Musa nikah sholat 4 rakaat, pastinya main sholat Isya. Karena waktu terjadinya gini waktu Isya lah kan. Sini kan. Kemudian makin sholat subuh. Oh sholat subuh mari ya. Subuh Nabi Adam, duhur Nabi Ibrahim, asar Nabi Yunus, maghrib Nabi Isa Nabi Musa alaihi salam. Nikah Nabi yang pertama kali melaksanakan sholat-sholat 5 waktu yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad. Jadi sholat selema ini kayak syariataki ke budaban sambian. Senikah karena pernah Nabi sebelumnya pernah mengerjakan sholat tersebut.